Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Najwa Daipah. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai filsafat pada masa keemasan. Nah, jadi gampangnya, filsafat pada masa keemasan adalah waktu di mana cara berpikir manusia lagi keren-kerennya dan berkembang sekali. Di masa ini, filsafat bukan cuma jadi teori yang ribet, tapi benar-benar jadi dasar munculnya banyak ilmu penting seperti logika, etika, dan cara kita memahami dunia. Kalau kita lihat di Yunani kuno, ada 3 tokoh penting, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles. Mereka ini yang meluruskan cara berpikir manusia yang tadinya cuma percaya mitos-mitos, jadi lebih pakai logika dan akal sehat. Pemikiran ini bahkan masih dipakai sampai sekarang. Sementara itu, di dunia Islam, masa keemasan filsafat terjadi sekitar abad ke-8 hingga ke abad 14. Di Baghdad ada Bait al-Hikmah, semacam pusat ilmu terbesar waktu itu. Di sana, karya-karya Yunani diterjemahkan dan dikembangkan oleh tokoh seperti Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rus. Mereka ini luar biasa karena bisa menggabungkan pemikiran Yunani dengan nilai-nilai Islam, dan hasilnya lahirlah banyak ilmu pengetahuan. Jadi intinya filsafat pada masa keemasan adalah di mana akal, budaya, dan spiritualitas jalan bareng-bareng. Sekian materi dari saya mengenai filsafat pada masa keemasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya pembahasan yang kedua mengenai faktor-faktor transformasi pemikiran filsafat dari kosmos ke manusia pada zaman keemasan Yunani. Nah, pada masa pra-Sokrates, filsafat berfokus pada penjelasan tentang alam semesta yakni kosmos, seperti pemikiran Thales, Anaximander, dan para filsuf awal lain yang mencari unsur dasar dari segala sesuatu. Namun, pada abad ke-5 sebelum Masehi, fokus filsafat bergeser dari kajian tentang alam menuju manusia, moralitas, dan kehidupan sosial. Nah, jadi awalnya, filsafat zaman pra-Sokrates fokusnya cuma mikirin alam, apa sih yang jadi asal-usul dunia, tapi ketika keadaan di Athena berubah, dan orang mulai banyak debat soal hidup dan politik, fokus filsafat pun ikut berubah. Pada saat itu, orang jadi lebih tertarik membahas manusia seperti cara hidup yang baik, keadilan, dan moral. Nah, dari sini filsafat beralih dari membahas kosmos yakni alam ke membahas manusia. Nah, pergeseran ini terjadi karena beberapa faktor penting. Yang pertama, perubahan sosial politik di Athena. Berkembangnya demokrasi dan kehidupan publik membuat kemampuan berpikir kritis, berdebat, dan berbicara di hadapan rakyat menjadi sangat penting. Hal ini mengubah kebutuhan masyarakat dari pengetahuan alam menjadi pengetahuan tentang manusia dan etika. Di Athena waktu itu, demokrasi mulai maju dan orang-orang sering ikut debat dan rapat publik. Jadi, yang dibutuhin bukan lagi ilmu tentang alam, tapi kemampuan berpikir kritis, ngomong yang jelas, dan paham soal manusia dan etika. Akhirnya filsafat pun mulai fokus ke cara manusia hidup dan bersikap dalam masyarakat. Yang kedua, ada meningkatnya kesadaran tentang peran manusia. Nah, manusia mulai dipahami sebagai makhluk berakal yang memiliki tanggung jawab moral. Filsafat pun menjadi antroposentris, menekankan pemahaman diri, etika, dan kebaikan. Socrates menjadi tokoh kunci perubahan ini. Nah, di masa itu, orang mulai sadar bahwa manusia bukan cuma bagian dari alam, tapi makhluk yang punya akal dan tanggung jawab moral. Jadi, fokus filsafat pun berubah ke hal-hal tentang diri sendiri, cara bersikap baik, dan memahami apa itu kebaikan. Socrates menjadi tokoh yang paling mendorong perubahan ini karena dia percaya bahwa memahami diri sendiri adalah kunci hidup yang benar. Terus yang ketiga, keterbatasan filsafat alam pra-Sokrates. Para filsuf awal tidak mampu menjawab pertanyaan tentang moral, kebenaran, kebahagiaan, dan tujuan hidup manusia.
Keterbatasan ini mendorong filsuf kemudian untuk beralih ke filsafat etika, politik, dan logika. Para filsuf sebelum Socrates memang jago membahas asal-usul alam, tapi mereka belum bisa menjawab hal-hal yang lebih dekat dengan kehidupan manusia. Seperti apa itu kebenaran, bagaimana cara hidup bahagia, atau apa tujuan hidup. Karena itulah para filsuf setelahnya mulai beralih membahas soal moral, etika, dan cara manusia hidup, bukan cuma soal alam lagi. Yang keempat, pengaruh kaum sofis. Kaum sofis mengajarkan retorika dan segi berargumentasi yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan demokratis. Meski sering dikritik, mereka berjasa mengarahkan filsafat ke persoalan bahasa, pikiran, dan moralitas manusia. Kaum sofis itu seperti guru keliling yang ngajarin cara ngomong pintar dan bikin argumen kuat. Kemampuan yang sangat penting di Athena yang demokratis. Walaupun mereka sering dikritik, ajaran mereka ikut mendorong filsafat untuk lebih fokus pada bahasa, cara berpikir, dan moral manusia, bukan cuma soal alam lagi. Yang terakhir atau yang kelima, kemajuan pengetahuan dan metode rasional. Perkembangan matematika, astronomi, dan ilmu ilmiah membuat kajian tentang alam dapat dijelaskan secara rasional, sehingga filsafat mulai memusatkan perhatian pada akal dan perilaku manusia. Pada akhirnya munculnya tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles bikin dunia filsafat berubah total. Mereka tidak lagi sibuk mikirin alam ini asalnya dari apa, tapi lebih fokus ke hal yang dekat dengan hidup manusia. Kayak gimana cara jadi orang baik, gimana hidup adil, gimana manusia harus berpikir, dan gimana sebuah masyarakat bisa berjalan dengan baik. Karena pemikiran mereka inilah masa itu disebut zaman keemasan filsafat. Karena ide tentang manusia, moral, dan kehidupan sosial berkembang pesat dan jadi dasar banyak pemikiran sampai sekarang. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saprian Dewi Wulandari. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu mengenai tokoh-tokoh penting dalam perkembangan filsafat zaman keemasan. Pembahasan ini mencakup dua periode besar perkembangan pemikiran manusia, yaitu zaman keemasan filsafat Yunani klasik dan zaman keemasan filsafat Islam. Yang pertama, zaman keemasan filsafat Yunani klasik. Periode ini berlangsung sekitar abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Pada masa ini, para filsuf Yunani berusaha menggeser cara berpikir manusia dari dunia mitos menuju cara berpikir rasional dan logis. Ada 3 tokoh utama pada masa ini. Yang pertama ada Socrates. Socrates dikenal sebagai bapak filsafat moral. Ia menekankan pentingnya mengenal diri sendiri sebagai jalan menuju kebenaran moral. Metode yang ia gunakan adalah dialektika, yaitu tanya jawab kritis. Pemikirannya menjadi dasar bagi perkembangan etika barat. Socrates mengajarkan bahwa kebaikan harus dipahami melalui kesadaran diri, bukan hanya mengikuti tradisi tanpa berpikir. Yang kedua ada Plato. Plato adalah murid dari Socrates dan pendiri akademi di Athena. Ia terkenal dengan teori ide, yaitu pandangan bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ideal. Dalam karyanya De Republic, ia menjelaskan negara ideal yang adil. Gagasannya menjadi pijakan bagi studi metafisika dan epistemologi. Yang ketiga ada Aristoteles. Aristoteles adalah murid Plato sekaligus pendiri Lyceum. Ia mengembangkan logika formal, silogisme, dan etika kebajikan, yaitu kebajikan adalah jalan tengah. Karya-karyanya mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan modern. Pemikirannya menjadi dasar logika ilmiah yang dipakai hingga sekarang. Yang kedua ada zaman keemasan filsafat Islam abad ke-8 hingga ke-13 Masehi.
Setelah filsafat Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, para filsuf Muslim tidak hanya menjaga tradisi filsafat tetapi mengembangkannya dalam kerangka nilai-nilai Islam. Tokoh-tokoh utamanya adalah yang pertama Al-Kindi, dikenal sebagai filsuf Arab pertama. Ia menggabungkan filsafat Yunani dengan ajaran Islam dan menulis tentang logika, metafisika, dan etika. Al-Kindi membuka jalan bagi perkembangnya filsafat Islam. Yang kedua ada Al-Farabi, dijuluki guru kedua setelah Aristoteles. Ia mengembangkan konsep negara utama, Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu negara ideal yang dipimpin oleh orang bijak. Al-Farabi berhasil menggabungkan etika, logika, dan politik dalam satu kesatuan pemikiran. Yang ketiga ada Ibnu Sina, penulis Al-Kanun fi Al-Tib dan kitab Al-Sifa. Ia membangun sistem filsafat yang mencakup metafisika, logika, kedokteran, dan etika. Pemikirannya berpengaruh besar tidak hanya di dunia Islam tetapi juga di Eropa selama berabad-abad. Yang keempat ada Al-Ghazali, mengkritik pemikiran filsuf Yunani dalam karya Tahafut al-Falasifah. Ia juga menyatukan tasawuf dan teologi Islam. Al-Ghazali menunjukkan pentingnya keseimbangan antara akal dan spiritualitas. Yang kelima ada Ibnu Rushd, dikenal sebagai sang komentator Aristoteles. Ia melakukan penafsiran ulang atas pemikiran Aristoteles dan menulis Tahafut al-Tahafut sebagai kritik balik untuk Al-Ghazali. Pemikirannya sangat mempengaruhi filsafat Eropa dan masa pencerahan. Jadi dari pemaparan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa filsafat Yunani klasik membangun dasar-dasar pemikiran rasional melalui etika, logika, dan metafisika. Filsafat Islam tidak hanya mewarisi tetapi mengembangkan dan mengislamkan pemikiran Yunani. Pertemuan dua tradisi inilah yang kemudian melahirkan pemikiran filsafat modern yang berkembang hingga sekarang. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita mengenai perjalanan pemikiran manusia dari Yunani hingga Islam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi dari rekan saya tentang perkembangan filsafat melalui kondisi sosial, politik, dan budaya. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari segi konteks sosialnya. Pada masa kejayaan Islam, konteks sosial ini memiliki peran yang sangat besar dalam perkembangan filsafat. Pada masa itu, banyak orang yang berpindah ke kota-kota besar atau yang biasa disebut sebagai urbanisasi. Para ulama serta pelajar sering melakukan perjalanan untuk menuntut ilmu ke kota-kota lain. Hal ini membuat banyak pertemuan dari berbagai suku, agama, dan kebudayaan. Keberagaman ini juga membuat menciptakan suasana belajar yang sangat dinamis, karena setiap orang membawa ilmu pengetahuan dan cara berpikir yang berbeda-beda, sehingga mereka bisa saling berbagi ilmu pengetahuan bersama. Di samping itu, terdapat jaringan dukungan dari keluarga kaya, lembaga-lembaga ilmiah, serta pusat pendidikan yang memberikan fasilitas dan dana untuk kegiatan ilmiah ini. Faktor ini juga mendorong para pemikir untuk berdiskusi, berdebat, dan mengembangkan ide-ide baru, termasuk dalam bidang filsafat, kedokteran, matematika, dan ilmu-ilmu lainnya. Salah satu contoh yang bisa kita ambil adalah keberadaannya Bait al-Hikmah di Baghdad, sebuah lembaga besar yang membuat pusat penerjemah dan penelitian ilmu pengetahuan. Di sana banyak berkumpul para ilmuwan dari berbagai latar belakang untuk menerjemahkan karya-karya penting dari Yunani, Persia, dan India. Dengan demikian, ilmu pengetahuan dari peradaban lain dapat dipelajari, dikembangkan, bahkan disesuaikan dengan ajaran Islam. Lingkungan sosial seperti ini mempercepat penyebaran pengetahuan dan melahirkan pemikir filsafat yang lebih maju. Interaksi budaya, agama, dan ilmu yang berbeda-beda akhirnya menciptakan gagasan baru yang lebih kaya dan menjadi dasar berkembangnya filsafat pada dunia Islam. Kondisi yang kedua adalah dalam konteks politik.
Suatu negara bisa membuat perkembangan ilmu dan filsafat maju atau justru terhambat. Kalau negara dalam keadaan aman dan pemimpinnya mendukung kegiatan belajar, para ilmuwan dan pemikir bisa bebas mencari ilmu pengetahuan, berdiskusi dengan banyak orang, dan menulis tanpa takut ditekan. Pemerintah bisa memberikan dukungan seperti berupa pemberian uang, membuka sekolah-sekolah, atau melindungi para ilmuwan. Berbanding terbalik sekali jika suatu negara sedang dalam keadaan tidak stabil, banyak konflik, atau pemerintahannya yang ketat. Maka para pemikir tidak bisa bebas meneliti ilmu pengetahuan. Mereka hanya berani membahas hal-hal yang tidak akan membuat penguasa marah. Akibatnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat pun menjadi terhambat atau malah tidak bisa berkembang sama sekali. Contoh yang bisa kita lihat adalah pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Pemerintah memberikan banyak dukungan untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Dia menyediakan dana besar untuk membangun lembaga penelitian, membayar para ilmuwan, dan menerjemahkan buku-buku penting dari berbagai negara. Karena adanya dukungan ini, para cendekiawan bisa bekerja dengan tenang dan bebas mengembangkan ilmu dan filsafat. Kebijakan Al-Ma'mun menunjukkan bahwa keputusan seorang pemimpin bisa membuat ilmu pengetahuan berkembang cepat dan pesat. Tetapi jika penguasa tidak mendukung, perkembangan ilmu bisa terhambat atau bahkan tidak berkembang sama sekali. Yang ketiga adalah dalam konteks budaya. Pada zaman keemasan, budaya yang menghargai ilmu, akal, dan agama secara bersamaan membuat perkembangan ilmu pengetahuan dan filsafat menjadi sangat cepat. Masyarakat pada masa itu memandang mencari ilmu adalah sebagai ibadah, sehingga banyak orang yang terdorong untuk belajar, menulis, dan berdiskusi. Karena budaya ilmiah yang sangat terbuka, para ilmuwan bebas untuk membaca, menerjemahkan, bahkan mengkritisi karya-karya dari Yunani, Persia, India, dan Romawi. Hal ini membuat banyak ide baru masuk dan mendorong lahirnya gagasan-gagasan yang inovatif. Perpaduan antara penghormatan terhadap wahyu dan penggunaan akal juga membuat para filsuf seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Al-Kindi mengembangkan teori-teori baru yang memadukan agama dengan filsafat rasional. Tanpa budaya yang mendukung dialog dan pemikiran kritis, karya-karya besar mereka mungkin tidak akan muncul. Karena terjadinya hal ini mengakibatkan dalam waktu dekat banyak ilmu yang berkembang pesat. Inilah yang menjadikan dunia Islam pada saat itu menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Contohnya adalah karya para filsuf Islam seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Mereka berusaha menggabungkan pemikiran para filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Plato dengan ajaran Islam. Hal ini bisa mereka lakukan karena masyarakat pada masa itu memiliki budaya yang sangat menghargai ilmu. Mencari ilmu dianggap sebagai ibadah, sehingga penggunaan akal untuk memahami dunia dilihat sebagai hal yang baik. Budaya ilmiah yang terbuka ini membuat akal dan wahyu bisa berdialog. Artinya adalah pemikiran rasional tidak dianggap bertentangan dengan agama, tetapi bisa dipadukan untuk menghasilkan penjelasan yang lebih lengkap. Karena itu, filsafat Islam berkembang dengan gaya khas, tetapi menghormati agama, juga memakai dialog dan pemikiran yang kritis. Warisan ini menunjukkan bahwa budaya dan cara berpikir masyarakat sangat mempengaruhi bagaimana suatu filsafat dibangun dan dikembangkan. Perkembangan filsafat sebenarnya dipengaruhi oleh ketiga faktor ini secara bersamaan, tetapi kekuatan pengaruhnya bisa berbeda pada setiap zaman. Kondisi sosial berpengaruh karena cara hidup masyarakat, masalah sehari-hari, dan pertemuan berbagai kelompok membuat para pemikir mencari jawaban atas persoalan hidup mereka. Faktor politik juga penting. Kebebasan berpikir, stabilitas negara, atau dukungan penguasa bisa membuat filsafat berkembang pesat atau justru malah terhambat. Sementara itu, budaya menentukan cara orang memahami dunia, tradisi ilmu, bahasa, dan nilai-nilai menjadi dasar lahirnya gagasan baru. Ketiga faktor ini tidak bisa dipisahkan karena mereka sama-sama penting dan juga tidak bisa dipilih salah satunya. Sekian materi dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih.